Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 1080. Saya didampingi oleh Pendeta Andris. Mari kita mulai. Baik Pak. Dari pria usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak dari Jawa Tengah, Jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Pak Eras, mohon maaf, maksud saya di sini, bila mana dibolehkan, saya minta buku dari yang diseminarkan kemarin seperti kenosis, dari awal sampai akhir dan monoteisme. Acara tersebut di atas saya selalu ikuti Pak. Bila berkenan, kalau ada bukunya bisa saya baca Pak, dan juga buat pegangan untuk melayani pada jemaat kami Pak. Saya juga salah satu penggemar Bapak yang selalu mengikuti pelayanan dan khotbah Bapak dari YouTube. Kami juga diberkati untuk menguatkan pelayanan kami, walaupun saya seorang pendeta dari salah satu gereja Pentakosta. Saya cocok dengan pengajaran Bapak. Mohon maaf Pak, ada sebagian khotbah Bapak yang saya khotbahkan pada jemaat kami. Tidak apa-apa ya Pak. Saya mohon izin sebelumnya. Karena saya punya grup kumpulan khotbah-khotbah Bapak, setiap minggu kami dapat. Pelayanan kami ada di daerah Boyolali. Kami melayani Tuhan masih 10 tahun. Gereja kami masih pindah-pindah atau kontrak perumahan Pak. Setiap tahun harus bayar. Jemaat kami kalau datang semua ada 16 orang Pak. Begitulah kondisi pelayanan kami yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Kami mohon dukungan doa Bapak supaya kami bisa mendirikan sebuah gereja untuk pelayanan Tuhan di tempat kami, bila itu Tuhan izinkan. Doa kami, Pak Erastus Sabdono diberi kesehatan dan panjang umur untuk melayani Tuhan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Amin. Gereja Bapak bukan dari GSKI. Sinode Bapak itu sebagian pendetanya menuduh saya sesat. Kalau Bapak tidak menuduh saya sesat, Bapak itu pasti punya nurani yang baik. Kalau Bapak memiliki Roh Kudus, Bapak tahu roh apa yang ada pada saya. Puji Tuhan, kami akan mendukung pelayanan Bapak. Ya, oke, itu saja. Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak dari DKI Jakarta, Jemaat GSKI Rehoboth Gajah Mada. Shalom, Bapak Erastus dan tim Abam. Saya pernah mengirimkan pertanyaan di Abam pada Januari 2024. Tidak dibacakan namun mendapat respon dari Ibu Esther di Februari 2024. Waktu itu pertanyaan saya adalah tentang anak saya, anak laki-laki usia 25 tahun, yang mempunyai gangguan pendengaran, sudah memakai alat bantu dengar, dan yang antisosial yang sedang mencari pekerjaan dan direspon oleh Ibu Esther untuk ikut home sambil menunggu kesempatan pekerjaan yang datang. Saya seorang ibu yang bekerja, secara finansial bisa dikatakan cukup, tidak berlebihan, namun tidak kekurangan juga. Saya paham kekurangan anak saya, tapi saya ingin anak saya mandiri untuk mempunyai penghasilan sendiri, sehingga saya mendorong anak saya untuk bisa bekerja. Anak saya ini termasuk anak yang tidak mempunyai keinginan apapun. Jadi hidupnya ya begitu saja. Membuat saya merasa bahwa anak ini perlu saya bantu. Salah satu caranya adalah dengan terus-menerus menasehati dan memberi motivasi. Pernah saya katakan juga bahwa hidup itu harus bertanggung jawab. Suatu saat kamu mati dan Tuhan tanya apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini, dan kamu menjawab tidak ada. Itu sangat berbahaya nak. Jadi kita harus bertanggung jawab. Salah satunya dengan bekerja dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi anak saya dan skill yang sangat minim, tentu sulit untuk melamar di situs pencari kerja. Namun saya tidak kurang akal. Saya menghubungi teman-teman saya untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan. Sampai saya bertanya ke bos tempat saya bekerja untuk memasukkan anak saya pada posisi staff di bawah kepemimpinan saya sebagai accounting dan sebagai finance and accounting manager. Ya. Ibu ini ya? Ya, ibu itu. Terus? Dengan harapan saya sendiri yang akan mengajari anak saya. Namun rupanya tidak mendapat persetujuan dari salah satu bos dengan alasan
Tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dalam satu perusahaan. Iya, biasa begitu. Terus, Sedih sekali hati saya saat itu, namun saya hanya berkata, tidak apa-apa, terima kasih Tuhan. Kalau bukan di sini tempatnya, pasti ada tempat lain yang Tuhan sediakan. Asalkan terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya menangis dalam doa. Saya bilang ke Tuhan, ya Tuhan, saya sedih sekali, tapi saya percaya ada jalannya. Dan saya beserta anak saya pasti mampu melalui jalan tersebut. Rencana saya ingin anak saya kuliah lagi dari awal sampai lulus. Singkat cerita, hari-hari berlalu dan di suatu pagi, ada pesan masuk dari mantan bos saya di kantor yang lama. Mantan bos saya bertanya, kamu ada kenalan yang lulus S1 tidak? Atau SMA juga tidak apa-apa deh. Kantor saya butuh staf admin. Saya bilang, baik pak, nanti saya coba carikan ya. Tiba-tiba saya iseng kirim pesan begini, Pak, mau coba anak saya tidak? Cowok umur 25, tapi ada kekurangan. Saya jelaskan ke mantan bos secara detail, dan mantan bos saya bilang, ya tidak apa-apa, boleh dicoba deh, kirim CV-nya. Akhirnya terjadi proses wawancara dan puji Tuhan anak saya diterima bekerja di kantor mantan bos saya. Saya bersyukur sekali. Hari-hari awal anak saya bekerja, saya agak khawatir anak saya tidak mampu bekerja dengan baik. Saya terus berdoa ke Tuhan, saya minta belas kasihan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan membantu anak saya dalam hal pekerjaannya, dalam hal sosialnya, sampai saya menulis surat ini, sudah 20 hari anak saya bekerja dan saya masih terus mendoakan anak saya. Pak Erastus, terima kasih banyak untuk semua nasihat khotbah-khotbah Pak Eras. Saya merasa bahwa saya bisa melalui semua ini tentu dengan pertolongan Tuhan dan dengan nasihat-nasihat dari Abam. Maaf ya Pak Eras, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya mau berbagi sedikit dengan tim Abam untuk snack atau kopi sebagai rasa syukur saya. Bolehkah saya diberikan nomor rekening Abam? Terima kasih banyak Pak Eras. Semoga Abam selalu memberikan dampak positif bagi para pendengarnya. Amin. kita ikut senang mendengar kesaksian ibu. Hanya ibu harus tetap memonitor pekerjaan anak lewat staf di situ yang mungkin ibu usahakan untuk kenal agar anak ibu dibimbing. Jadi ibu bisa mendekati staf yang membawa anak ibu ajak ngobrol, ajak makan bersama. Di situ Anda ya bisa memberikan arahan kepada staf yang membimbing anak ibu. Dan sekaligus tetap memberi motivasi anak ibu untuk bekerja dengan baik. Ini kesaksian yang baik, bagus bagi semua pecinta Abam. Keadaan yang sulit ditembus bisa ditembus jika Tuhan yang menolong. Puji Tuhan. Ya, oke. Kita teruskan. Oke, soal snack tadi. Kami Abam ini disponsori oleh GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Jadi kalau saudara mendukung pelayanan GSKI Rehoboth Kelapa Gading, itu sudah sama dengan mendukung Abam, ya. Tuhan memberkati. Mas. Selanjutnya dari wanita usia 53 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Jawa Barat, jemaat GSKI. Shalom Bapak Eras, mentor yang saya kasihi dan tim Abam. Bapak, saya ingin bertanya, saya janda ditinggal meninggal 16 tahun yang lalu, dan saat ini saya tinggal di kos. Yang saya tanyakan, untuk kehidupan sehari-hari, saya memakai uang hasil salah satu asuransi. Bisa untuk bayar kos dan kebutuhan sehari-hari tanpa meminta anak-anak. Cukup untuk 1 bulan, kadang saya sisihkan untuk persembahan walaupun tidak banyak. Dan saya sudah tulis wasiat kalau seandainya saya meninggal, saya sudah bagi untuk kedua anak saya dan untuk pekerjaan Tuhan di mana saya sekarang dibentuk. Bapak, yang saya tanyakan adalah, salahkah saya untuk persembahan pekerjaan Tuhan menunggu saya meninggal dulu? Soalnya sekarang untuk hari-hari saya setiap bulannya mengandalkan dan dapat manfaat dari uang yang saya simpan di asuransi tersebut. Tidak banyak, tapi cukup untuk saya sendiri. Mohon pencerahannya Bapak, apakah uang dari manfaat itu halal atau haram ya Pak?
Soalnya di agama saya dulu, uang dari bunga bank haram untuk dipakai. Ibu ini kan asuransi investasi dan sekaligus asuransi dana pensiun, jadi tidak salah. Bukan suatu yang haram, ya. Terus kalau ibu mempunyai uang hanya cukup untuk ibu, nggak usah memberi persembahan ke gereja. Gereja pasti Tuhan sudah cukupi. Jangan sampai ibu sendiri nanti tidak bisa hidup, ibu jadi beban bagi anak, nah itu ibu jadi salah. Tetapi ibu harus perkarakan ini dengan Tuhan. Ya, itu yang paling tepat karena uang kita semua milik Tuhan. Tetapi kalau ibu sendiri pas-pasannya, tidak salah tidak memberi untuk gereja. Doa ibu untuk hamba-hamba Tuhan, ya, pelayanan ibu untuk orang di sekitar ibu dalam bentuk tenaga, itu pun juga pelayanan bagi Tuhan. Jadi jangan dipikir bahwa Tuhan itu hanya membutuhkan uang. Ibu hidup suci menyenangkan Tuhan, itu juga pelayanan. Oke, teruskan. Saya adalah ibu yang bila Bapak bertemu dengan saya, Bapak selalu menanyakan pekerjaan. Dan saya bilang tidak bekerja. Pasti Bapak ingat. Selalu menanyakan pekerjaan. Ini memang unik juga ya. Iya. Terima kasih Bapak, tetap semangat. Doa saya Bapak sehat selalu, panjang umur, masih banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Iya, God bless you, Pak. Saya ketemu di gereja Gajah Mada ini. Berapa kali ketemu nanyakan, lu udah kerja apa? Aduh, ampun. Terus yuk. Selanjutnya dari wanita usia 42 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Sulawesi Utara, jemaat GSKI online. GSKI online artinya jemaat yang dari berbagai daerah yang mengikuti kebaktian hanya melalui truth.id online. Terus. Shalom Pak Gembala dan semua tim Abam, izin bertanya. Ada keponakan saya yang mengalami hal spiritual menurut kesaksian dari orang tuanya yang adalah ipar saya. Dari cerita anaknya, waktu masih duduk di bangku SMP, waktu dia tidur siang di rumah, dia didatangi oleh orang berjubah hitam dan memberikan tawaran kepada keponakan saya, yaitu 3 gelas yang berisi minuman. Gelas pertama berisi kopi, yang kedua berisi susu, dan yang ketiga berisi air putih jernih. Dan dia memilih air yang putih jernih. Setelah dia memilih, si jubah hitam ingin mendekatinya, tetapi tiba-tiba datang 2 malaikat yang menjaga dan melindunginya. Dan mulai dari itu, dia bisa melihat dan membaca karakter setiap orang, dan bisa melihat berbagai macam kuasa kegelapan, setan-setan yang menunggangi setiap orang. Dan ada banyak kejadian di mana dia menolong setiap orang yang disantet dan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan itu berlanjut sampai usia sekarang, di mana dia sudah lulus kuliah dan bekerja. Dan saat ada temannya yang tahu tentang kemampuannya, yaitu om temannya yang dari kelompok radikal Manguni, yang ingin mengambil dia untuk jadi orang mereka, tapi dia tidak mau. Dan bukan hanya itu, dan bukan hanya di alam nyata, di alam roh dan dalam mimpi banyak tawaran-tawaran dari si jahat untuk merebut dia. Tapi puji Tuhan sampai saat ini dia tetap menolak ajakan si jahat. Masih banyak lagi yang menjadi kesaksiannya, hanya di sini saya persingkat karena ini saja sudah sangat panjang. Jadi persoalannya sekarang, orang tuanya dia juga mau didoakan ataupun diberi pelepasan jika karunia yang ada padanya bukan dari Tuhan, dan jika dari Tuhan dia butuh bimbingan oleh orang yang tepat. Dengan catatan dari keponakan saya pada ibunya atau ipar saya, jangan orang atau hamba Tuhan yang sembarangan. Jika hamba Tuhannya tidak benar hidupnya, bisa-bisa malah keponakan saya yang doakan hamba Tuhannya. Ipar saya minta tolong pada saya bersama suami untuk mencari hamba Tuhan yang tepat, yang bisa menolong mereka, karena di gereja mereka tidak ada pelayanan untuk itu. Dan untuk sekarang kami lagi mencari hamba Tuhan yang tepat untuk mendoakan ponakan kami. Dan kami yakin Bapak Gembala adalah orang yang tepat. Hanya untuk mencari waktu walau hanya lewat telepon. Soalnya ponakan saya bekerja dan Bapak Gembala banyak pekerjaan.
Apakah bisa kami minta bantuan di GSKI Tomohon? Mohon pencerahan dan bantuannya Bapak Gembala. Untuk responnya kami ucapkan banyak terima kasih. Salam kasih selalu dari kami Jemaat Online di Bitung. Ini unik ya. Hal-hal unik seperti ini selalu terjadi. Kita tidak boleh gegabah mengatakan ini dari setan. Tapi juga harus diuji apakah dari Tuhan. Namun dari kesaksian ini memang lebih cenderung ini bukan dari setan. Dari kesaksian. Kalau dia orang Kristen, dia menolak ajakan kuasa gelap, juga menolak ajakan kelompok tertentu untuk dijadikan bagiannya. Ini indikasi bahwa ini lebih cenderung dari Tuhan. Tetapi perlu diuji. Kita akan menghubungi hamba Tuhan yang menurut saya bisa dipercaya, atau paling tidak yang kenal, paling bisa saya percaya nanti untuk melayani ini, ya. Jika perlu nanti kita akan melayani dari Jakarta. Oke? Oke. Tuhan berkati. Terima kasih. Teruskan. Selanjutnya wanita usia 12 tahun dari Nusa Tenggara Timur. Pak, saya mempunyai hati yang sangat sensitif. Kadang kalau saya dimarahi lewat telepon, saya sering menangis dan terpikir trauma masa lalu dan hal-hal yang membuat saya sangat kecewa. Saya sadar ini memanjakan perasaan, jadi kadang saya menampar diri sendiri untuk sadar. Tapi kalau tentang Tuhan, saya seperti tidak seemosional dibandingkan ketika saya dimarahi atau dibentak. Saya sangat menyadari bahwa hati saya tak semeleleh yang lain. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menangis meraung tentang Tuhan? Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini usia 12 tahun. 12 tahun. Pertanyaannya sudah bagus sekali. Begini nak, kamu ikut doa. Kamu ikut doanya Om Eras tiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ini jam 6 ya di sana. Di sana ya, beda 1 jam. Iya, kamu akan bisa menangis. Ini tidak bisa diajari. Kamu ikut doa dengan Om Eras. Kalau hari Jumat jam 6:30 waktu Indonesia Barat, 7:30 waktu kamu. Dan kamu punya doa pribadi 5, 10, 15, 20 sampai 30 menit. Di situ kamu akan memiliki hati yang pecah. Dan ini tidak bisa dilatihkan, diajari orang kepadamu. Ini harus kamu sendiri yang berdoa. Ya, kamu hebat. Seusia ini dengan pertanyaan ini, kamu hebat. Ya, Roh Kudus akan pimpin kamu kapan patut menangis, kapan tidak. Dan bagaimana kamu belajar tidak memanjakan perasaan. Roh Kudus akan pimpin kamu. Kamu ikuti khotbahnya Om Eras, kamu akan menjadi bijaksana dan kuat. Selanjutnya dari seorang wanita, Pak. Tidak ada keterangan lain. Iya. Kepada yang terhormat Bapak Erastus Sabdono, Shalom. Dengan penuh kerendahan hati, saya dan rasa gentar pada Bapak Elohim, kembali saya menjumpai amanat Tuhan. Di khotbah Bapak mengatakan perang. Bapak ini markas iblis. Teruskan. Pada tanggal 30 Maret 2023 jam 21.00 WIB, saya buka pintu. Saat buka pintu, arah barat saya lihat bulan. Lalu saya masuk pintu dan saya tutup karena ada yang tertinggal. Saat saya buka pintu, saya lihat bulannya sudah tidak ada. Hati saya bertanya, kenapa baru 2 menit bulannya sudah hilang? Tapi besoknya jam 21.00 WIB malam saya buka pintu barat ada bulan. Dalam waktu 3 hari berturut-turut ada bulan. Saya foto. Pada pukul 00 WIB malam selesai doa, saya lihat di atas ada 2 lingkaran bulan dengan cahaya terang. Gersang di dalamnya, batu-batu besar yang sangat kering. Dalam lingkaran itu banyak orang laki-laki yang lari-lari kepanasan. Saya tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa orang-orang itu lari-lari kepanasan? Jawab Tuhan, Lukas 16:22-31. Saat saya baca, saya menangis gemetar. Bila ingat itu, saya menangis dan menangis. Bapak, ini kejadian kota Sodom yang dimusnahkan Bapak Elohim Yahweh. Kejadian 18:32, kejadian 19:1-29. Bapak Erastus, mohon bantu doakan saya dan keluarga saya.
Saya selalu doa untuk Bapak dan keluarga Bapak. God bless. Ini maksudnya tadi mengatakan perang melawan markas iblis maksudnya ya. Ya, perang melawan markas iblis. Bapak, ini markas iblis, artinya yang diajak perang itu, yang dilawan itu markas iblis. Nah, wanita ini tidak ada alamat, tidak ada umur, mungkin harus dilayani pribadi supaya jelas maksudnya. Betul, Pak. Ya, Anda biar dilayani pribadi ya, agar jelas maksudnya. Oke, teruskan. Selanjutnya pria usia 43 tahun sudah menikah, memiliki satu anak dari DKI Jakarta. Shalom Bapak Eras, saya mohon izin bertanya karena saya bingung mau bertanya kemana. Yakub mendapat atau mencuri hak kesulungan dari Esau. Kalau saya baca Alkitab, di akhir cerita mereka, Esau menjadi sangat kaya dan sempat menolak pemberian Yakub. Bahkan Esau pindah negeri karena saking banyak hartanya. Pak, Esau tetap diberkati akhirnya. Terus fungsi hak kesulungan itu apa ya? Pak, logo Rehobot tadinya saya pikir lilin meja makan. Tapi katanya kaki Dian. Kaki Dian maknanya apa? Kalau boleh tahu, kenapa Bapak menggunakan lambang itu untuk gereja GSKI atau Rehobot? Kenapa tidak gambar salib biar lebih simpel dan umum? Terima kasih. Oke. Yakub mendapat hak kesulungan itu karena sudah melakukan transaksi. Esau yang dengan sadar menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub kalau Yakub memberi semangkok kacang merah. Jadi ini transaksi. Yakub tidak memaksa, Yakub tidak mencuri. Ya. Cuman cara mendapatkannya ini Yakub menipu ayahnya. Oke. Fungsi hak kesulungan itu adalah menerima janji perjanjian. Menerima perjanjian maksudnya. Perjanjian Allah dengan Abraham bahwa dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Kalau Esau sebagai penerima perjanjian itu, keturunan Esau yang akan melahirkan Mesias. Tetapi karena Esau menukar kesulungannya dengan semangkok makanan, akhirnya keturunan Yakub. Yakub punya 12 anak, dari 12 anak ada Yehuda, dari Yehuda kemudian suatu hari lahir Yesus. Itu fungsi kesulungan. Nah, mengapa Esau masih kaya? Kalau membaca dalam kisah Ishak, Ishak berkata, kalau kamu bekerja keras dan tekun, kamu akan tetap diberkati. Tetapi bagaimanapun janji berkat untuk semua bangsa melalui Yakub, bukan melalui Esau. Oke. Lalu logo Rehobot, mengapa kaki Dian? Kaki Dian salah satu komponen perangkat di dalam kemah suci untuk menunjuk kehadiran Allah. Nah, itulah yang saya pakai. Kenapa tidak salib? Saya kira salib itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Ya. Logo kaki Dian untuk menunjukkan kehadiran Allah. Allah bisa hadir hanya karena tentu Yesus yang menjadi jalan anugerah. Oke? Cukup dan berkati. Selanjutnya dari pria usia 27 tahun belum menikah, ini dari Amerika Selatan, Pak. Santiago de Chile, Jemaat GSKI Online. Dari Amerika Selatan, Santiago de Chile, Chile. Terus? Saat Pak Amerika Latin ya? Chili, Pak. Oh, Chili. Terus? Saat Pak Eras berdoa untuk seorang agar dia dilepaskan, kenapa Pak Eras tidak takut untuk hadapi setan? Bagaimana Pak Eras mengatasi ketakutan itu? Ya nggak perlu saya atasi ketakutan itu karena saya nggak takut. Jadi tidak perlu saya atasi ketakutan itu karena saya memang tidak takut. Jadi kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup suci, kita itu tidak takut menghadapi setan. Ya, itu saja. Jadi marilah kita melekat dengan Tuhan, kita memiliki kuasa, kita lawan kuasa gelap. Oke.
Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 40 tahun belum menikah di Banten. Ini jemaat online juga Pak, atau Ya. ID. Shalom Pak Eras, terima kasih untuk jawaban pertanyaan saya di Abam 1069. Saya yakin sekali kalau Pak Eras betul-betul dipakai Tuhan Yesus dan diurapi Roh Kudus. Ini pernahnya jatuh dalam dosa perzinahan Ya, dengan mantan karyawati, ya, adik pernahnya yang sudah jadi pramuria. Oke. saya betul-betul ingin lepas dan tidak ingin terikat dengan dosa perzinahan lagi dengan wanita ini. Saya ingin memutuskan hubungan dengan wanita ini. Pak Eras pernah sarankan untuk coba memberi modal kepada wanita ini. Siapa tahu dia bisa berubah jadi wanita baik-baik dan bertobat. Tapi walaupun wanita ini sudah bertobat dan jadi wanita baik-baik, saya tidak mungkin untuk menikahinya karena wanita ini dari agama lain. Jadi orang ini jatuh dalam dosa dengan mantan karyawati adiknya yang menjadi PSK. Betul. Oke. Terus Dan umurnya beda jauh dengan saya. beda jauh itu apa? Lebih tua atau lebih muda ya? Lebih muda biasanya ya. Oke. Ini umurnya berapa ini? 40 tahun. Iya. Oke, terus? Pak Eras mengatakan bahwa saya ada masalah psikologi dan kejiwaan yang berat. Saya bingung Pak, tolong kasih tahu saya apa masalahnya. Soalnya saya tidak tahu apa itu. Yang saya rasakan hanya takut akan hari depan saya. Saya merasa jadi manusia gagal yang tidak punya apa-apa. Tabungan saja saya tidak punya buat hari tua. Kerjaan tidak punya dan merasa jauh dari Tuhan. Apakah hidup saya akan seperti ini terus sampai akhir hidup saya? Apakah saya masih bisa diselamatkan oleh Tuhan? Kadang saya malu dengan kondisi diri saya yang seperti ini. Tidak bisa berkontribusi untuk sesama apalagi untuk Tuhan. Seperti tidak ada tujuan hidup yang jelas. Kalau orang tidak punya tujuan hidup yang jelas, itu orang yang punya masalah psikologi. Ya, oke. Dulu saya pernah bekerja di luar negeri dan hasil kerja saya uangnya dipakai sama adik saya buat usaha online kosmetik. Tapi di tahun 2019 adik saya mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang miliaran di bank. Jadi tabungan saya juga ikut hilang. Sekarang adik saya jualan makanan online di rumahnya dan saya ikut membantunya sambil jaga mama yang sudah tua dan sulit berjalan sendiri. Saya kalau ikut ibadah online atau doa pagi saat melihat Pak Eras memuji dan menyembah, saya kadang merasa ingin menangis, rasa ingin sekali bertemu dengan Bapak dan didoakan oleh Bapak Erastus. Pak, apakah saya boleh ikut ibadah di gereja Bapak dan ikut perjamuan kudus bersama Bapak serta didoakan sama Pak Eras langsung? Saya yakin pengajaran Pak Eras yang paling benar dan mengena di hati nurani saya. Tolong bimbing saya Pak Erastus agar saya tidak terhilang dan terbuang dari hadirat Tuhan. Terima kasih Pak Erastus dan tim Abam. Ini harus dilayani. Ini harus dilayani secara pribadi. Ya, tentu pelayannya harus usianya di atas dia ya. Nggak bisa lebih muda ya. Oke, harus dilayani pribadi. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, PNS dari Kalimantan Selatan, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Om Eras, saya pecinta Abam. Om mohon petunjuk dan arahan terkait problem keluarga saya. Saya sudah 2 bulan tidak tegur sapa oleh istri dan anak. Sekalipun saya memulai pembicaraan, mereka tetap cuek. Kami serumah, tapi seperti anak kos. Saya masak nyuci sendiri, istri dan anak tidak mau masak dan nyuci pakaian saya. Awal mula masalahnya ketika kami ada selisih paham yang menimbulkan pertengkaran, hingga saya lepas kontrol. Saya tonjok dahinya dengan jari telunjuk dan saya tendang kakinya, padahal tidak keras. Dari situlah awal kebencian mereka pada saya dan keluar semua. Apapun kesalahan saya diungkit semua. Sekalipun saya sudah 4 kali minta maaf, tapi sikap mereka tidak berubah. Pertengkaran ini dipicu oleh saya yang kurang mendapat pelayanan biologis dari istri. Iya, oke. Terus? Sekitar 6 bulan terakhir ini saya jarang mendapat pelayanan biologis dari istri. Terkadang tidak ada dalam seminggu. Alasannya capek dan sudah kemalaman. Kalau pagi dia bilang buru-buru kerja. Istri saya guru honor. Maka untuk menyalurkan hasrat biologi saya salurkan lewat aplikasi seks online. Dan ketahuan oleh anak dan istri saya.
Akhirnya mereka makin benci dengan saya. Padahal saya pikir daripada saya jajan di luar lebih beresiko, lebih baik online saja. Hal ini saya lakukan karena saya tidak mendapat pelayanan yang baik dari istri. Ya sama juga. Daripada gua ngerampok tetangga, lebih baik gua maling. Jadi nggak ngerampok tapi maling. Sama itu ya. Daripada melakukan perjinan dengan PSK, seks online. Sama dosanya. Iya. Walaupun resiko kesehatan dan resiko sosialnya lebih rendah. Lebih rendah. Tahu maksudnya ya? Tahu, Pak. Tetapi tetap salah. Terus. Hal ini saya lakukan karena saya tidak mendapat pelayanan yang baik dari istri. Dan makin diperparah, mereka lapor ke orang tuanya yang membuat mereka mendapat pembelaan. Padahal saya ingin masalah keluarga tidak perlu diketahui orang tua. Sehingga orang tua istri saya juga turut membenci saya karena main tangan dengan anak mereka dengan menebar ancaman lewat WhatsApp grup keluarga. Tapi saya tidak meladeni. Mohon Om Eras, apalagi yang harus saya lakukan? Saya tidak mau bercerai. Om Eras terkasih, pertanyaan saya ini sudah Om jawab di Abam. Tapi saya lupa Abam seri keberapa yang intinya Om sarankan agar saya diam dan ikut Truth ID. Itu sudah saya lakukan. Keadaan sekarang ini bulan yang kelima saya tidak ditegur oleh anak dan istri. Sekalipun saya menyapa, mereka hanya menjawab seperlunya. Malah sekarang mereka keluar dari rumah. Mertua saya belikan rumah untuk anak dan istri saya dan sekarang mereka tinggal di rumah itu. Di telepon, di WhatsApp tidak mau menjawab. Saya sudah datang ke mertua untuk memfasilitasi rumah tangga saya. Malah dijawab, jangankan benar. Salah pun tetap saya bela anak saya, istrinya maksudnya. Buktinya mereka malah belikan rumah memfasilitasi anak saya keluar dari rumah. Sementara gaji saya disamakan istri. Apakah saya boleh mengajukan perceraian karena dia sudah tidak berperan sebagai istri lagi dan keluar dari rumah karena mendapat dukungan dari pihak keluarganya? Mohon arahan dari Om Eras. Yang pertama, masalah Anda terletak pada nafsu atau libido Anda yang kuat. Anda tidak termasuk hyper berat, tetapi bisa dikatakan hyper lemah. Dan ini akan menjadi masalah. Sekarang yang saya sarankan tetap sama. You memperbarui diri. You belajar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjadi orang saleh. Menjadi orang suci. Menjadi kekasih Tuhan. Karena masalahmu ini hanya Tuhan yang bisa tolong. Tuhan punya banyak cara memulihkan rumah tanggamu. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Ikut saya di Truth ID, mendengar khotbah, doa pagi, doa puasa. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan beri jalan keluar. Buktikan itu. Ya. Belum selesai pergumulanmu. Kamu kalau dapat jalan keluar cepat-cepat, penyakitmu nggak sembuh. Karaktermu harus diperbaiki. Itulah satu-satunya jalan untuk mendapat pemulihan dari Tuhan. Oke, sampai di sini episode 1080. Kita akan berjumpa di Abam episode 1081. Tuhan memberkati.